Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma basallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bi dzikri a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wa qala habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam man addama maulidi kuntu syabi'an lahu yaumal qiyamah wa man adama mahabbati faqad wajabat lahu syafaati. Wa qala aidan an nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Hadratul mukarramin wal mukhtaramin, para alim, para ulama, para ajengan, para tuan dan tuan guru, wabil khusus guru kita semuanya, orang tua kita semuanya, Kiai Udin, begitu juga Kiai Momon, dan seluruh para alimil ulama, para kesepuhan yang tidak bisa sebutkan Habib satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim sedikit pun kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan dengan kehadiran para alimil ulama kita, dengan kehadiran para penyambung lisan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang mulia ini, menjadikan salah satu asbab musabab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita baik yang hadir ataupun yang tidak hadir, mudah-mudahan senantiasa Allah Ta'ala panjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk membimbing kita semuanya, dan Allah jadikan putra putrinya, keluarganya saleh au salehah, dan dari hayatnya mendapatkan rezeki husnul khatimah. Amin ya rabbal. Dan tak lupa wabil khusus kepada keluarga besar daripada almarhum Bapak Haji Dahlan. Mudah-mudahan beliau yang sudah di alam barzah diterima amal ibadahnya, dan beliau Masya Allah, cerita daripada Sahib Al-Fakir juga bahwasanya beliau selalu dekat dengan ulama. Bahkan beliau ketika sebelum meninggal dia pengen pesantren ke Ciamis. Masya Allah, mudah-mudahan kita doakan beliau Haji Dahlan, mudah-mudahan semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah jadikan putra putrinya, anak-anaknya saleh au salehah, dan Allah jadikan kuburnya radah min riyadil jannah, Allah jadikan kuburnya taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita doakan pula putra putrinya yang telah melaksanakan akdun nikah, melaksanakan salah satu sunnah baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan keluarganya keluarga yang berkah, yang sakinah, mawadah, warahmah, dimudahkan urusannya, dimudahkan rizkinya. Mudah-mudahan Allah kasih cepat daripada keturunan, tentunya insyaallah keturunan yang putra putri yang saleh au salehah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kepada segenap aparat pemerintah beserta jajarannya, dan seluruh para hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, para pecinta baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah,
Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada malam yang mulia di tempat yang mulia Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kepada kita semuanya untuk senantiasa menghadiri acara pengajian, acara yang mana insyaallah ini acara yang mulia karena di tempat ini ada hubungan dengan makhluk termulia adalah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini wabil khusus untuk Kelurahan Cijoho, ini adalah salah satu contoh kalau kita ada acara tasyakuran, kita pindah rumah atau walimatul khitan atau walimatul urus, acara bikin mulia seperti ini insyaallah akan menjadikan amal ibadah jariah insyaallah kita meninggal. Karena kenapa hadirin, ketika satu tempat, satu majelis yang mana di tempat tersebut dibacakan sejarahnya Nabi, yang mana di tempat tersebut dibacakan salawat kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah tempat itu pula akan turun daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita memberikan ilmu tidak bisa, kita memberikan tarbiyah kepada orang lain tidak bisa, minimal kita bisa menyediakan tempat untuk menyediakan tempat acara majelis taklim, majelis maulid. Mudah-mudahan dengan acara yang mulia ini kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi agung Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan tak lupa kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu kenikmatan yang kita rasakan di malam yang mulia ini, alhamdulillah, lisan kita masih dihalalkan oleh Allah untuk sama-sama menyebut daripada nama Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjadikan daripada salatul syifa. Jangankan kita daripada memandang wajahnya Rasulullah, jangankan kita bisa bersalaman dengan Rasulullah, jangankan kita bisa memeluk jasad indah Rasulullah, baru mengingatnya saja, baru menyebutnya saja adalah menjadikan salah satu syifa, penyembuh daripada penyakit zahir wa batin. Sebagaimana dalam satu syair, innal habibal mustafa durafati wa duwafa wa dhikruhu fihi shifa idza tamana bil ilal wa dhikruhu fihi shifa idza tamana bil ilal. Innal hadi, ayo sama-sama, Mustafa durafati wa duwafa wa dhikruhu fihi shifa idza tamana bil ilal wa dhikruhu fihi shifa idza tamana bil ilal nilna bihi tulal madha nasran ala kullil idan nilna bihi tulal madha
بالروح منا والمقل يسرنا أن يهتدى بالروح منا والمقل إن الحبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفاء وذكره فيه شفاء إذا تمادى بالعيلان صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد Innal habibil mustafa, sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi yang terpilih, durafati wa duwafa, yang memiliki kasih sayang terhadap umatnya. Saking cintanya Rasulullah kepada umatnya sampai beliau mengatakan lau yushaku ahadukum bisyauqatin fi rijlih la ajidu ala mahafi qalbi. Andai kata salah satu dari kalian kakinya kena duri, andai kata yang duduk pada malam hari ini kakinya kena duri, pasti kita akan merasakan sakit. Apa kata Rasulullah? Maka tidaklah aku rasakan apa yang kalian rasakan, terkecuali sampai ke dalam hatiku aku rasakan sakit kalian. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita yang kena duri, Rasulullah yang merasakan sakit. Itulah cintanya Rasulullah kepada umatnya. Wa dzikruhu fihi syifa, dengan menyebutnya, dengan mengingatnya bisa menjadikan daripada salah satu penyembuh zahir wa batin. Makanya kalau kita lagi dilanda ada masalah, baik lagi sumpah, lagi pusing, lagi banyak utang, lagi sakit, ya, makanya insya Allah berkahnya sholawat mas segala penyakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terutama corona, ya, masya Allah. Tapi orang Cijoho mah bebas dari corona, ya, insya Allah, amin ya robbal alamin. Berkahnya sholawat, berkahnya maulid, mudah-mudahan yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang belum punya pekerjaan, mudah-mudahan berkahnya sholawat dapat pekerjaan mudah, halal dan barakah. Mudah-mudahan berkahnya sholawat dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berkahnya sholawat mudah-mudahan yang punya utang Allah lunasi hutangnya. Berkahnya sholawat mudah-mudahan yang belum nikah cepat nikah, ya Rabbal alamin. Apalagi pemain hadroh banyak yang jomblo nih. Ini pemain hadroh teman Habib semua, ya. Habib juga pernah bergabung sana, Ababu Rasul, ya. Insya Allah vokalnya ada dari langitan Kang Abdul Qadir, masya Allah suaranya luar biasa. Habib juga nggak bosan sama suara dia. Makanya tadi dipegat sama Habib lagi semangat-semangatnya, ya, masya Allah. Tapi karena Habib ada acara lagi di Cipicung, jadi dipegat dulu, ya. Nggak apa-apa, nanti lanjut lagi, nggak apa-apa. Insya Allah kalau kita baca salawat ini masya Allah luar biasa. Walaupun diiringi dengan hadroh, pakai mic sengaja atau nggak sengaja, orang baca salawat insya Allah Allah tidak akan pernah menolak daripada salawat kita. Insya Allah berkah semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Hada lailatul barah. Malam ini kita bahagia. Apalagi pengantin bahagia banget. Masya Allah. Saking senangnya masya Allah, udah cepet-cepet pengen malam dah pokoknya, masya Allah. Girang, senang. Makanya Habib kalau lihat pengantin bawaannya pengen nikah lagi, masya Allah. Tenang, Habib belum nikah, ya, belum 2 kali maksudnya. Makanya saking bahagianya ada syair nih buat pengantin. Sungguh senangnya pengantin baru, masya Allah. Malam pertama, oh malu-malu. Malam kedua, padamkan lampu. Malam ketiga gak boleh tahu, masya Allah. Malam ketiga gak boleh tahu dah, masya Allah. Emang pentingnya gitu. Kalau kita lagi pengantinan ini jangan terang-terangan, matiin lampunya, ya. Ada adabnya, pakai selimut, ya. Terus ada candaan-candaan dulu, jangan main gabruk aja, ya, masya Allah. Ada lagi pantunnya tuh. Kipaslah kipas mencari angin,
Tutuplah pintu, buka jendela, palinglah asyik yang baru kawin, bantalnya satu, kepala dua. Masya Allah. Kalau pengantin Masya Allah bantalnya satu, kepalanya dua. Masya Allah. Saking senangnya, bahagianya. Ya. Oh masa muda berakhir sudah, dua mempelai tersenyum ramah. Oh satu hari gak mau berpisah, pagi dan sore rambutnya basah. Masya Allah. Pagi dan sore terus-terusan. Masya Allah. Sehari 7 kali. Masya Allah. Luar biasa. Senang, bahagia. Insya Allah ini kegembiraan yang dapat ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena mereka yang sebelumnya tadinya haram menjadi halal karena melalui dengan akdun nikah. Sallu ala Nabi Muhammad. Habib doakan dah mudah-mudahan yang jomblo-jomblo nih cepet nikah. Ya, amin ya rabbal alamin. Mang Pudin nih belum nikah nih. Nah, Mang Pudin belum nikah tuh. Vokal yang suaranya ajib, sambilnya yang gemuk nih, dia belum nikah. Ya, mudah-mudahan kita doakan dah dapat jodoh jadi vokalis lagi ya. Yang soleh, yang cakep, yang cantik. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah ada lagi satu syair. Kalaulah ibu beli sepatu yang paling indah, kalaulah ibu cari menantu, carilah saja yang lagi ceramah. Masya Allah. Habib juga lagi jomblo, ya belum 2 kali maksudnya, ada jatah 3 kali lagi. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, bisa-bisa yang di rumah ajak perang nanti. Masya Allah. Hadirin yang terhormati Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita malam ini bahagia, apalagi pengantin senang banget kumpul keluarga, bahkan dari Bekasi ya, dari Bekasi keluarganya, ya dari Bekasi. Habib itu sering ke Bekasi, ke Jati Asih, ke tempatnya Buya Hasta di situ. Cuman beliau almarhum Jati Asih, Jati Mekar setiap tahun sekali. Insya Allah nanti kalau satu saat Habib bisa mampir ke ke antum, ke keluarga antum. Insya Allah karena di sana banyak teman sohib keluarga para habaib di sana. Yang dekat sering Jati Asih, Jati Mekar, Rawalumbu di situ sering. Makanya mudah-mudahan dengan akad nikah ini menjadi tambah dekat keluarga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah malam bahagia, apalagi sekarang di bulan yang mulia, di tempat yang mulia. Kenapa Habib katakan ini tempat mulia? Karena ada hubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dimanapun, apapun, apa sahaja, kalau ada hubungan dengan Rasulullah jadi mulia. Apalagi sebelum kita acara dibacakan maulid sejarahnya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanya hendaknya kita bergembira. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dengan adanya karunia dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, rahmatnya Allah, ulama tafsir mengatakan diantaranya salah satu dilahirkannya Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falyafrahu, maka hendaknya kita bergembira. Dengan cara bagaimana gembiranya? Dengan cara kita baca sholawat, dengan cara kita bersedekah, dengan cara kita silaturahim. Insya Allah kegembiraan tersebut akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Karena memang gembira yang tidak mendapatkan ridhonya Allah, seperti orang gembiranya bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti orang minum minuman, berzina, ya, orang pacaran, ya, orang pacaran mereka gembira, ya, mojok, terus main berduaan, ya, belum nikah, udah berhubungan yang tidak enggak. Mereka ketika di dunia gembira, tapi nanti akan diakhir dengan penyesalan, diakhir dengan tangisan yang tiada henti. Makanya zaman sekarang itu anak-anak pada lebay, ya, anak-anak pada lebay. Makanya ada satu sairannya itu gimana? Cinta zaman sekarang diawali dengan chattingan. Masya Allah. Zaman sekarang kan lewatnya Facebook, lewat WA. Dijodohin gak mau zaman sekarang. Pengennya cari sendiri lewat Facebook, lewat WA. Saling lempar gombalan, belum nikah udah sayang-sayangan. Masya Allah. Belum nikah udah sayang, bebek, ayah, ibu. Ada yang kayak gitu? Ada. Ayah hente, Cijoho dilawannya, Masya Allah, lengkap, komplit di dia mah, Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad.
Foto bisa menipu, selfie-nya diedit dulu. Masya Allah. Ada yang kayak gitu, ada? Di Cojoha ada kayak gitu. Nah, sekarang mau dipoto mah apa namanya, ganteng, ada brewoknya, hidungnya mancung, terus putih. Ternyata pas ketemu udah dingmang oleh. Masya Allah. Ada yang gitu juga ngedit-ngedit foto, ada. Nah, awas hati-hati ya. Terkadang bisa nipu, ada korbannya banyak ya. Teman Habib tuh sampai hartanya habis buat siapa? Buat ngelayanin perempuan yang memang belum pernah ketemu. Selalu dikirimin uang, padahal itu akun palsu. Di dalamnya mah jalu laki-laki ya. Harus maka hati-hati ya kalau kita pengen nikah, bener-bener kita ta'arufan yang benar sesuai syariat Islam. Datang ke orang tuanya, minta restu ke orang tuanya, jangan main di belakang ya. Mudah-mudahan doakan, Habib doakan mudah-mudahan yang belum nikah dapat laki-laki yang saleh, yang perempuan dapat yang saleh, yang laki-laki dapat yang salehah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibacakan Maulid baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah akan turun daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah ini akan tempat menjadi mulia. Kenapa? Rasulullah ini sudah mulia. Rasulullah ini sudah mulia. Sebenarnya kita nggak butuh. Rasulullah ini nggak butuh dengan pujian kita, nggak butuh dengan sholawat kita, akan tetapi kita yang butuh kepada Rasulullah SAW. Bahkan saking mulianya, Sayyidina Jabir bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bi abi wa ummi, akhbirni anna awal syai'in khalaqallahu qabla al-asya. Ya Rasulullah, sampaikan kabar kepada saya, siapa yang Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan langit? Siapa yang Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan bumi? Siapa yang Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan seluruh jagat raya ini? Lalu Rasulullah SAW menjawab dengan tawaduknya, dan ia sambil meneteskan air matanya, bahwasanya ya Jabir, innallaha khalaqa qabla asya nurun nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Jabir, bahwasanya sebelum Allah menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan bumi, sebelum Allah menciptakan seluruh jagat raya ini, Allah menciptakan nur, cahaya habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian cahaya ini dititipkan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, dititipkan kepada nabi yang lainnya, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Isa, sampai ke Sayyid Abdullah, sampai ke Dewi Aminah. Lahirlah manusia termulia adalah habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di malam kelahirannya Rasulullah, di malam hari Senin, seluruh ini alam semesta ini terang benderang. Karena terang benderang ada cahaya yang memancar daripada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bahkan sampai cahayanya membias ke negeri Sam. Sallu ala nabi Muhammad, sallu ala nabi Muhammad. Bahkan seluruh jagat raya ini bergoncang, aras pun bergoncang. Akan tetapi goncangnya aras bukan karena ada azab turun dari Allah, bukan karena ada gempa bumi, akan tetapi goncangnya aras karena senang, bahagia, bingah, senang atas kelahiran habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya aras, sekalipun orang yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak beriman kepada Rasulullah, bahkan bukan hanya tidak beriman, bahkan sampai memusuhi, bahkan ingin membolimi, bahkan ingin daripada membunuh daripada Rasulullah. Siapa? Yaitu Abu Lahab, pamannya Nabi. Kenal Abu Lahab? Bu, tepang Abu Lahab tuh kenal nggak? Barangkali kenal di Facebook atau di Instagram ya, atau tetangga barangkali. Abu Lahab ini pernah kita lihat dalam Al-Quran, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celaka wahai Abu Lahab, sampai dicap oleh Allah dalam Al-Quran, celaka wahai Abu Lahab. Akan tetapi Abu Lahab ini pernah merasa bahagia, senang atas kelahiran keponakannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia punya namanya budak Suwaibah, karena kasih kabar kepada Abu Lahab bahwasanya Rasulullah telah lahir di hari Senin, budaknya diperdekakan dengan bentuk bahagianya. Abu Lahab yang sudah dicap oleh Allah celaka, akan tetapi berkahnya, barokahnya pernah merasa senang di hari Senin atas kelahiran Rasulullah SAW. Azabnya setiap hari Senin diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Lalu bagaimana orang yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasulullah,
yang bersalawat kepada Rasulullah, yang cinta kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semuanya tanpa diazab kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu dengan kita sama-sama baca salawat tadi mahalul qiyam, Masya Allah, mudah-mudahan menjadikan salah satu bukti kecintaan kita kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Senang gak baca salawat? Senang gak baca salawat? Mau kita baca salawat sama-sama? Siap? Ya, mudah-mudahan berkahnya salawat tempat ini tambah menjadi berkah ya. Wabil khusus mudah-mudahan menjadikan salah satu wasilah doa wabil khusus kepada sahibul bait. Begitu juga kedua mempelai, mudah-mudahan Allah turunkan tempat ini tambah berkah, menjadikan tempat ini tambah mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita baca salawat syifa, salawat badar dan salawat daripada syair Allahul Kahfi. Mudah-mudahan tempat ini tambah berkah. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala nabi Muhammad. Sallu ala nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa ayo sama-sama abdani wa wasallim. Allahumma salli yang bangkang ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sallim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahul kafi rabbul kafi qasadana al-kafi wajadana kafi likullil kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Alhamdulillah. Ta'ala Tuhan kami Nabi Muhammad, di kami agama Islam, agama kami salawatan sampai mati. Allah wa ni'mal kafi alhamdulillah. Asy'ariyah akidah kami Syafi'iyah, madhab kami alim ulam, panutan kami salawatan sampai mati. Allah kulil kafi kafanan kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Sallu ala nabi Muhammad. Sallu ala nabi Muhammad.
Sebelumnya minta maaf kalau suara Habib udah habis, ini suaranya serak ya, jadi nggak seperti biasanya kencang dan agak mendingan bagus ya, tapi sekarang suaranya habis ya. Tapi mudah-mudahan semuanya berkah semuanya, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika di malam kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan bukan arasy yang bergoncang, bahkan bukan hanya daripada orang yang tidak beriman dapat keberkahannya juga, akan tetapi bahkan sekalipun hewan-hewan pun ikut senang, bahagia, gembira. Hanya iblislah yang gak senang dengan kelahiran Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya orang munafiklah yang mulutnya dikunci untuk senantiasa menyebut daripada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun hewan juga ikut bergembira, senang. Dalam kitab bukan apa namanya syair, yaitu rohatil atyaru tashdu fi layalil maulidi. Burung saja bahagia, senang, gembira atas kelahiran Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mudah-mudahan dengan kita bahagia, gembira, baca salawat menjadikan salah satu bukti kecintaan kita kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita memang ngaku cinta sama Rasulullah, cinta sama Nabi Muhammad, sedikitnya bisa mengikutin akhlaknya Nabi. Rasulullah ini sifatnya nggak suka pemarah, ikutin. Jangan sampai kita dikit-dikit marah, dikit-dikit cemberut. Hada masya Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun dilempari kotoran, ketika di Taif dilempari batu sampai berdarah-darah, bercucuran darah, akan tapi apa yang dikatakan oleh lisan suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, seandainya kaum Taif ini mereka tidak mendapatkan hidayah dari orang tuanya, tidak beriman kepada Allah, akan tetapi saya mengharapkan keturunannya, anak-anaknya untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersamaku. Shallu ala Nabi Muhammad. Malah mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau dicaci, dimaki, kita membalas terkadang. Makanya kalau kita mengaku cinta sama, ikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mau makan selalu baca doa. Bahkan ketika setelah makan beliau suka beresnya nggak suka pakai sendok beliau. Ya, makanya kalau makan anak santri itu nggak suka pakai sendok. Memang Rasulullah SAW itu kalau makan nggak pakai sendok. Bahkan beliau ketika sudah makan suka dijilati ya. Dijilati kayak gitu, jangan jorok-jorok, itu sunnah. Jadi apa saja yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka kerjakan. Ya kalau kita nggak dijilati sama kita, jilatin sama orang lain, nggak apa-apa ya. Tapi yang jadi masalah orang lainnya mau nggak jilatinnya tangannya kita, nggak apa-apa. Makanya kalau kita juga siwakan juga penting. Itu siwakan salah satu sunnah Nabi ya. Syukur bisa pakai kayu arok, enggak pakai kayu arok ya pakai ujung daripada sorban ya, yang perkara yang kasar-kasar. Kalau enggak ya pakai jari, enggak apa-apa, tapi jangan jari kita, tapi jari orang lain ya. Kita mau sholat kita siwakan, enggak apa-apa pakai jari orang lain ya, tapi jari kita enggak boleh, tapi jari orang lain enggak apa-apa. Tapi yang jadi masalah mau enggak tuh jarinya buat nyewakin kita. Ya, kita mah mulutnya beda sama Rasulullah ya. Kita mah beda sama Rasulullah. Makanya di sini hadirin bedanya kita sama Rasulullah. Makanya kata Sahibul Maulid, basyarun la kal basar. Manusia tapi tidak seperti manusia. Beda sama kita. Ludahnya kita mah bau, tapi hada masya Allah ludahnya Rasulullah di samping wangi adalah menjadikan syifa, menjadikan penyembuh. Nah kalau ludah kita wangi apa bau? Wangi apa bau? Sengit merenya, sengit jengkol ya, sengit jigong, masya Allah, wanginya wangi jigong kata orang sini mah ya. Ada masya Allah, ludahnya Rasulullah di samping wangi, di samping semerbak harum, bisa menjadikan penyembuh daripada penyakit. Nah kalau ludah kita mah bukan nyembuhin, nyakitin malah. Itulah bedanya kita sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kalau kita ngaku cinta sama Rasulullah, ngikutin akhlaknya Nabi, cara ibadahnya Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Jikalau kalian ngaku cinta sama Allah, fattabi'uni, maka ikutilah habibana wa nabiyana Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Jikalau kita bisa mengikuti akhlaknya Nabi, cara ibadahnya Nabi, cara makannya Nabi, cara sholatnya Nabi, maka Allah akan memberikan jaminan, Allah akan memberikan jawaban, yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kepada kalian. Bukan hanya dicintai kita, kalau kita bisa senantiasa mengikuti akhlaknya Nabi, Allah akan memberikan jawaban, Allah akan memberikan jaminan, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka itu, dari itu mudah-mudahan dengan kita sama-sama baca sejarahnya Nabi, baca sholawat, kita semuanya orang-orang yang dirindukan oleh Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Kita orang-orang yang senantiasa bisa mengikuti daripada sunnah-sunnahnya Nabi. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga nikah juga adalah sunnahnya Nabi. Ya, barang siapa yang nggak senang dengan sunnahnya Nabi, maka mereka bukan termasuk golongan umatku, kata Rasulullah SAW. Makanya kalau kita ngaku cinta sama Rasul, ikutin daripada semua yang dikerjakan oleh Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nikah itu amalan ibadah yang sangat indah, amal ibadah yang sangat nikmat. Hatta orang udah nikah pengen nikah lagi, saking nikmatnya ibadah nikah. Masya Allah, luar biasa. Kil mengatakan ajilat minasyayatin walakin ajilah sunnah. Tergesa-gesa, terburu-buru itu biasanya datangnya dari setan. Akan tetapi tergesa-gesa, terburu-buru, menyegerakan justru dapat pahala yang luar biasa. Apa diantaranya? Yaitu pitazawujil banat, untuk menyegerakan menikahkan seorang putra atau seorang putri. Makanya kalau sudah cukup umur, ada biaya, udah jangan dilama-lamain, jangan dilambat-lambatin, ya. Karena terkadang sekarang pacaran kelamaan, ya. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Itu pacaran ta'arufan apa kredit motor, ya, Masya Allah. Jangan dilama-lamain, sudah cukup, jangan dipersulit lah. Ya, sebagai orang tua, kalau sudah cukup umur, ada biaya, jangan dilambat-lambatin, karena takut menjadi fitnah. Makanya alhamdulillah di malam yang mulia ini, Neng siapa namanya? Neng Hesti sama Neng Muammar, mudah-mudahan insya Allah beliau yang sudah halal menjadi keluarga yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Karena dulu kalau orang yang nggak melambat nikah, Rasulullah ini nggak senang. Rasulullah ini nggak senang kalau orang itu mengulur-ngulur daripada pernikahannya. Dulu ada zaman Nabi namanya Sayyidina Ikab bin Khalid. Dia kerjaannya ini kenal sama perempuan tapi nggak mau nikah. Kenal sama perempuan nggak mau nikah. Jadi banyak pacarnya. Kalau di sini kata orang sini mah buaya darat mungkin ya. Buaya ada playboy, ya playboy. Di sini ada playboy di sini, mantan playboy banyak. Pacarnya ditulisin semua. Ada Neng Susi, Neng Yeni, Intan. Mantan-mantannya banyak banget, tapi nggak mau dinikah. Kerjaannya cuman kenal tapi nggak mau nikah. Rasulullah ini nggak senang. Ini Sayyidina Ikab bin Khalid ketika mendengar Rasulullah kabar tersebut dipanggil, ya Ikab ta'al kemari. Saya dengar engkau ini kenal sama perempuan tapi nggak mau nikah. Iya ya Rasulullah. Kalau begitu saya kasih pilihan, engkau mau matinya Yahudi atau Nasrani atau mengikuti tarikah saya, perjalanan saya dengan akdun nikah. Sehingga dengan bukti taubat saya ya Rasulullah, dengan bukti kesalahan saya, nikahkan segera ya saya ya Rasulullah dengan putri pilihan engkau, terserah mau kayak gimana, mau putih, mau coklat, mau hitam, terserah, yang penting saya hari ini nikah. Akhirnya Sayyidina Ikab bin Khalid dinikahkan oleh Halimah al-Khumairi. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi intinya kalau kita sudah cukup umur, ada biaya cepat nikah, mudah-mudahan berkah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sedikit ada nasihat dari Habib khususnya untuk pengantin baru, umumnya pengantin kadaluarsa. Banyak yang baru ada kadaluarsa di sini. Kadaluarsa, Masya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Udah kalau kadaluarsa pengen disebut pengantin baru, baik, Masya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Khususnya kepada pengantin baru, umumnya kadaluarsa, kalau kita ingin rumah tangga berkah, sakinah, mawaddah, warahmah, kuncinya diantaranya yang pertama, diantaranya jaga pakaian keluarga kita, anak-anak kita, putra putri kita, istri kita. Jangan sampai ketika anak kita atau istri kita keluar dari rumah ini terbuka auratnya. Karena zaman sekarang banyak pakaian-pakaian yang fashion yang memang
menggoda daripada laki-laki, sehingga bisanya terjadi pelecehan dan sebagainya karena nggak dijaga daripada auratnya. Bahkan ketika dari segi pakainya yang tangan kiri ada tertutup, tangan kanannya terbuka, depannya tertutup, belakangnya terbuka, atasnya tertutup, bawahnya terbuka. Itu kan Masya Allah zaman pakaian sekarang orang-orang Yahudi. Makanya jaga, karena ketika seorang perempuan tidak menjaga auratnya, akan sebagai laki-laki akan menjadi tanggung jawabnya. Hati-hati ya, karena diantaranya ketika perempuan tidak bisa menjaga auratnya, kata Rasulullah adalah salah satu tanda-tanda penghuni neraka. Ada 4 diantaranya tanda-tanda perempuan yang penghuni neraka. Apa diantaranya? Yaitu yang pertama, imro'atun badiyatun ala zaujiha. Imro'atun badiyatun lisani ala zaujiha. Jadi perempuan yang mana lisannya ini lancang sama suaminya. Jadi bilangnya kasar sama suaminya, bilangnya enggak mesra sama suaminya. Pokoknya dikit-dikit marah, dikit-dikit cemberut, dikit-dikit berkata kotor sama suaminya. Itu hati-hati jaga. Pokoknya kita punya suami, kita hormatin. Walaupun ibaratnya perempuan nih, pangkatnya ibaratnya seorang ustadzah, hafal kitabnya banyak, terus Al-Qur'annya hafal, kerjaannya gajinya besar. Tapi suami kita maaf baru hijrah, baru belajar, pendapatan sedikit, tetap kita harus hormat sama suami. Ya, jadi dijaga lisannya. Kalau insya Allah kalau bisa hormat sama suami, bisa memuliakan suami, menjaga suami, insya Allah perempuan ini akan menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama itu imro'atun badiyatun lisani ala zaujiha, lisannya nggak dijaga. Yang kedua, apa diantaranya? Imro'atun la tasturu nafsaha minar rijali wa takhruju min baitihi mutabakhrajatan. Yang perempuan yang tadi yang tidak bisa menjaga auratnya, keluar rumahnya terbuka auratnya. Terkadang Masya Allah zaman sekarang banyak paha gratis, Masya Allah. Makanya kalau Habib lagi bawa mobil, keder lihat depan dia, mau dilihat dosa, nggak dilihat takut ketabrak, jadi keder bingung ya. Masya Allah, jaga itu, jangan sampai kita punya anak atau istri yang terbuka auratnya. Di antaranya yang ketiga, kata Rasulullah SAW, imra'atun laisa laha ilal aqla wasyurba wan nauma wa laisa laha ragbatun fis shalah wala fi ta'ati Rasulillah wala fi ta'ati zaujiha. Perempuan yang kerjaannya makan, kerjaannya minum, kerjaannya tidur, tapi nggak mau taat sama suaminya, nggak mau taat sama Allah, nggak mau taat sama Rasulullah. Jadi kerjaannya makan, tidur, ya, main handphone, pengennya jajan keluar, tapi nggak mau taat sama suaminya, nggak mau ngelayanin sama suaminya, nggak mau sholat, nggak mau ibadah, pokoknya nggak mau ibadah. Kerjanya seperti itu. Makanya mudah-mudahan Allah jadikan putra-putri kita, istri-istri kita yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu nasihat Habib, jaga yang pertama tadi pakaian, yang kedua makanan. Jaga makanan, jangan sampai kita memberikan makanan atau hasil daripada hasil yang rampok, mencuri, menipu dan sebagainya. Karena ketika kita mendapatkan makanan atau hasil kerja yang haram, ditakutkan akan anak-anak kita ini tidak akan menjadi anak-anak yang tidak soleh. Karena ketika Allah akan menjadikan seorang putra atau putri ini 40 hari nutfah, dan 40 hari alaqah, dan 40 hari mudghah. Jadi orang ini dibentuk 40 hari nutfah. Nutfah ini adalah cairan mani. 40 hari lagi alaqah. Alaqah ini adalah daging yang menggumpal. Mudghah ini embrio. Nah, nutfah ini intisarinya dari makanan. Kalau makanannya kita hasil ngerampok, hasil yang haram, maka gimana akan menjadi putra soleh al soleh? Makanya jangan sampai kita bekerja atau hasil ngerampok, menipu dan sebagainya. Insya Allah, kalau halal mah sedikit berkah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga diantaranya, beri pendidikan, beri tarbiyah terhadap anak-anak kita, putra putri kita tentang ibadah agama. Syukur seorang suaminya, seorang pemimpinya
bisa memberikan ilmu fikihnya, bisa ilmu sorofnya, azab dan sebagainya. Kalau kita sebagai seorang suami tidak bisa memberikan tarbiyah, pendidikan terhadap putra putrinya, istrinya, kita suruh ngaji, deketin ulama, deketin majelis taklim. Jangan sampai kita ngajarin enggak, nyuruh ngaji enggak. Makanya mudah-mudahan dengan nasihat Habib sedikit ini mudah-mudahan bisa menjadi manfaat. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir diantaranya, kalau kita ingin punya anak yang soleh, Habib mau nanya, pengen gak kita putra anak yang soleh? Pengen gak putra yang soleh? Pengen gak putri yang solehah? Makanya bikinnya jangan salah ya. Karena kenapa anak kita suka marah-marah sama orang tuanya, suka ngelawan sama orang tuanya? Karena cara bikinnya salah ya. Makanya diatur dalam kitab di kitab Qurratul Uyun ada, di kitab Fathul Ijar ada. Dari pertama mulai cara berhubungannya juga harus diatur ya. Ada cara-caranya ya. Caranya juga waktunya harus tahu. Hari Senin, malam apa? Oh, malam Jumat pada hafalnya. Harus tahu ya. Itu harus tahu, jangan maka di hari tersebut ikhtilaf. Cuman kalau kita mengikuti sunnah Nabi, yaitu hari Senin, hari Kamis, malam Jumat. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Anak santri pada kabita pengen nikah ya, masya Allah dengan malam Jumat. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jangan sampai kita berhubungan bainal adan wal iqamah ya. Saking semangatnya pengantin baru semalam 4 kali, masya Allah, bahkan 5 kali. Ketika kita berhubungan bainal adan wal iqamah, antaranya adan dan iqamah jangan ya, karena ditakutkan ketika Allah jadikan daripada keturunan, ditakutkan anak tersebut tidak sempurna, naudzubillah. Jangan sampai kita ketika berhubungan daripada seru nggak pakai penutup ya, nggak pakai penutup, tapi dianjurkan pakai selimut ya, pakai bantal gitu, diatur. Ini ada recehan kan nih, takutnya ada recehan. Penting kayak gini ya. Kenapa ya? Emang penting diatur dalam agama Islam. Dari caranya saja harus benar, jangan sampai salah. Jangan banyak ngobrol ya. Jangan kita lagi berhubungan geser sana, geser sini. Kamu di atas, kamu di bawah. Aduh bahaya ya. Jangan banyak ngobrol. Orang juga jangan kan kita bikin anak nih. Kita bikin bolu aja nih. Ibu-ibu bikin bolu nih, banyak ngobrol, lagi bikin ngocek bolu, ya banyak ngobrol. Akhirnya karena lupa, bolunya bisa kurang garam atau bisa jadi gosong dan sebagainya. Begitu juga hadirin, kalau kita lagi berhubungan mubasyarah, jangan banyak diam mulutnya, jangan banyak ngoceh sana ngoceh sini, lagi berhubungan ngobrolin utang dan sebagainya. Naudzubillah, itu diam, jaga mulutnya ya. Terus pakai selimut, apalagi banyaklah, pokoknya jangan sering ngelihat daripada farji, jangan ya. Terus daripada jangan sampai ibaratnya istri kita lagi dalam keadaan haid, wah karena kita udah nggak tahan main ini aja pokoknya. Terus ada doanya, jangan main gabruk aja ya, ada doanya. Tahu doanya? Terang tuh. Wah pantesan hari itu jarang ada doanya, main gabruk banyak, nanti berdoa ya. Bahkan ketika pengantin pertama nih, syukur bisa namanya pertama sholat hajat dulu, sholat sunnah taubat dulu. Kelamaan beb ya, memang aturannya seperti itu ya. Aturannya seperti itu ya, biar ngikutin akhlaknya daripada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada diatur ketika kita berhubungan, baca doanya, Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma rojaktana. Apa itu? Apalnya kayak dirampok diprakteknya. Nah, ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping itu kita sebagai keluarga, yang namanya keluarga ini seperti ibaratnya kapal. Ada gelombang, terkadang kita harmonis, terkadang enggak, ya. Terkadang lagi marah-marahan, terkadang enggak. Jadi harus saling mengertikan. Makanya harus saling musyawiratani, saling bermusyawarah. Kalau kita mau pergi, mau kemana, mau beli apa-apa, harus bermusyawarah dulu. Jangan kita main beli-beli aja tapi suaminya nggak tahu atau si istrinya nggak tahu. Saling musyawiratani, mahbubatan, saling sayang, saling cinta. Jangan sampai kita cintanya nih lagi masa ta'arufan doang. Ketika sudah menikah kita nggak bilang cinta lagi, nggak sayang lagi. Tapi makanya nih kuncinya
kalau kita ingin rumah tangga berkah dan cintanya sampai meninggal, makanya harus cintanya karena Allah, jangan cintanya karena nafsu. Benar-benar makanya sebelum nikah kita diniatkan benar-benar pengen ibadah, pengen karena Allah, cintanya Allah, saya ke dia mas cinta karena Allah, pengen niat ibadah, insya Allah sampai tua pun akan harmonis keluarganya. Jadi ketika melihat perempuan lain atau laki-laki nggak tergoda. Zaman sekarang masya Allah banyak orang-orang yang selingkuh karena mereka cintanya tidak karena Allah. Tapi insya Allah kalau orang cintanya karena Allah, tos nini juga udah tua juga pasti dikekepan wae ya, karena cintanya karena Allah. Akan tetapi kalau cintanya karena nafsu, jangankan ibaratnya udah tua baru menikah 1 bulan 2 bulan udah bosen lah ini dan sebagainya. Habib doakan mudah-mudahan yang hadir yang mulia ini rumah tangganya harmonis semuanya, amin ya rabbal alamin. Saling sayang, jadi jangan mesranya tuh lagi muda doang, lagi ta'arufan doang ya. Kalau lagi kenalan mah dulu bilang sayang, bebek, mama, tapi bulan udah menikah bilangnya apa bilangnya tuh, pokoknya nggak mesra seperti yang dulunya. Sekali-kali bilang ya Humaira, wahai cantik, wahai mama. Sekali-kali pandang istri kita. Pernah nggak kita memandang istri kita sekarang yang udah nikah nih, pengantin kadaluarsa suka memandang seperti yang dulu? Pernah nggak? Pernah nggak? Jarang-jarang orangnya. Nanti mas sekali-kali pulang dari sini pandang istri kita, mama cantik banget sih ma, gitu. Jarang-jarang, Habib yakin jarang ya. Nanti sekarang mempraktekin kayak gitu ya. Jangan sampai gitu tuh. Pokoknya rumah tangga tuh ruwet terus. Jadi dibikin ekspres aja, bikin senang ya. Bikin senang, bikin bahagia. Insya Allah rumah tangganya berkah. Jangan dikit-dikit marah, dikit-dikit manyun, dikit-dikit dan sebagainya. Alhamdulillah. Mereka tidak akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita rumah tangga wajar ketika ada dilanda daripada di bawah. Karena ketika rumah tangga ini diibaratkan perahu bergelombang, ada di atas, ada di bawah ya. Harus dengan saling sayang, saling sabar dan saling pengertian ya. Di antaranya lagi magfirotani, saling memaafkan. Jadi kalau kita ini istri kita salah, jangan sampai kita marah-marahin ya. Kamu mau kayak gini aja nggak bisa, kamu ini mau kayak gini nggak, jangan sampai gitu. Istri itu masya Allah lemah, beda sama laki-laki. Jangan harus laki-laki juga harus bisa ngertiin perempuan ya. Jangan sampai kita dikit-dikit istri kita dimarahin, dikit-dikit istri marahin. Begitu juga seorang istri, jangan sampai kita melalaikan daripada laki-laki kita. Jangan sampai kita nggak perhatian sama laki-laki kita. Mudah-mudahan semuanya berkah daripada pengajian ini, majelis ini, semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tempat ini tambah mulia. Mudah-mudahan tempat ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Habib doakan mudah-mudahan wabil khusus kepada kedua mempelai, mudah-mudahan Allah jadikan rumah tangganya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Begitu juga orang tuanya Haji EM, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidupnya berkah, mudah-mudahan beliau putra-putrinya keluarganya saleh atau salehah. Dan begitu juga yang hadir di malam yang mulia ini, mudah-mudahan barokahnya kita sama-sama kumpul di tempat yang mulia, kita sama-sama baca salawat, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat daripada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja dari Habib, tidak panjang lebar, sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf yang besar-besarnya. Ditutup terakhir kita dengan pembacaan salawat asgil. Mudah-mudahan dengan pembacaan salawat asgil ini, mudah-mudahan orang yang jahat kepada kita, orang yang zalim kepada kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah, mudah-mudahan mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bi'zalimin. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bi'zalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma
وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina husna bi hurmatihim wa midna bi tariqatihim wa mu'afati min bidani. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kebaikan kebenaran mungkin itu datangnya semata dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan mungkin kehilapan datangnya dari kehilapan Al-Bagir. Sekali lagi mohon maaf. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih kepada Syekhuna Al-Mukarram Al-Alim Al-Alamah Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Al-Jupri yang telah menyampaikan tausiahnya, yang telah menyampaikan mau'izah hasanahnya untuk kita semua, terutama untuk kedua mempelai. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau kita akan mendapatkan, mengambil hikmah, mengambil manfaat dari ilmu yang telah beliau sampaikan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, acara yang terakhir kita tutup dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua DKM Al Barokah. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan. Sallallahu alaihi. Ayo orang sasarangan aminannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa karimina wa dakhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa as'aluka rizqan tayyiban wa as'aluka amalan mutaqabbala. Rabbana shrif 'anna azab jahannama inna adzabaha kana gharaman nasat mustaqara wa muqama. Rabbi ij'alni muqimis shalat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa syahatan yang istiwafatan fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa syahatan wal hadirin wa afatan fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka kafaratad dunub sirrihi wa jahrihi wa niyatihi wa qalbuhu bi qalbihi. Allahumma tawil umrana wa jur fi kulli lailati wa dawlati wa ihsana wa taqabbal du'ana bi barakati Syekh Muhammad Nabil Qadir Jailani wa bi syafaati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahman ya Rahman ya Rahim ya Rahim ya Rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayya amin. Atur nuhun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga ibu wilujeng istirahat. Hatur nuhun kasadayana. Alhamdulillah daung ieu ngabingahkeun ka sahibul hajat di dieu pun dulur Ibu Haja Emah katampi hatur nuhun kasadayana. Mudah-mudahan urang sadayana kenging pahala anu langsung ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah 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 ala nuri Rasulillah. Allah 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 ala nuri Rasulillah. Allah Allah
Iya, itulah tadi runtunan Zair selawatnya tentunya untuk mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan malam berbahagia ini. Kami dari atas nama rombongan Jamiah Salawat Ahbabur Rasul pimpinan Al-Ustadz Sofyan Hidayat yang beralamatkan di Desa Lengkong, Kecamatan Gerawangi, dari anak-anak santri Pondok Pesantren Rodotul Talibin, mengucapkan banyak-banyak terima kasih tentunya kepada seluruh keluarga besar Saibul Hajat dan juga kedua mempelai yang telah mempercayai kami di sini untuk menghibur dan juga untuk menemani pada kesempatan sore tadi sampai akhir acara hari ini. Dan tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada makanan yang terminum ataupun ada makanan yang termakan, minuman yang terminum ataupun barang yang terpakai dan yang lainnya, mohon maaf dan mohon dihalalkan, diikhlas ridhokan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.